Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Kemudian Hanalele menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat meredam matanya. Tidak lama kemudian Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih. Ia merasa tidak tertolong. Akan tetapi setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir, jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya untuk kembali ke rumah dengan pesan agar besok harus kembali lagi ke pantai untuk menemaninya dan membawakannya makanan. "Siapa yang harus menemani kakak di sini? Tidak takutkah kakak sendirian di sini?" tanya kedua adiknya itu. Dengan berat hati, kedua saudaranya itu pun pulang ke rumah. Sementara itu, Hanalele tetap merendam matanya dengan harapan agar sakit dan sisik ikan itu dapat terlepas. Semalam-malaman ia tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian. "Hoi, Hanalele yang ceroboh, terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga engkau menjadi penyu untuk selamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Engkau telah menyakiti hati lele berubah menjadi penyu. Ia ingin memohon ampun kepada Dewa Laut Dolhibala karena membunuh Karomata. Tidak tahukah engkau bahwa ikan Karomata adalah ikan permainan anak-anak Dewa Laut yang tidak boleh dibunuh?" Dalam sekejap mata, Hana sudah terlambat. Dan dengan penuh penyesalan, ia harus menerima kenyataan itu. Oleh sebab itu, ia mulai mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan di sekitarnya. Hari pun menjadi siang. Dari jauh, muncullah Hipalele dan Hungulele. Ketika mereka tiba, mereka mendapat seekor penyu yang bersisik tebal di sekujur tubuhnya. Penyu itu berada di dekat lubang, tempat Hanalele merendam matanya. Tiba-tiba, penyu itu berkata kepada Hipalele dan Hungulele, "Sesungguhnya saya ini adalah kakakmu, Hanalele. Saya dikutuk oleh Dewa Laut Dolhibola karena saya menangkap dan membunuh ikan Koromata. Oleh karena itu, saya harus menerima kenyataan ini. Saya tidak mungkin berubah kembali menjadi manusia. Oleh sebab itu, kembalilah kamu ke rumah dan hiduplah seperti biasa." Hipalele dan Hungulele terkejut mendengar perkataan penyu yang tidak lain adalah saudari mereka. Sang penyu melanjutkan perkataannya sambil berpesan, "Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-sekali menangkap ikan Koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan turunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa." Hipalele dan Hungulele menangis terseduh-seduh mendengarkan pesan dari saudarinya. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pun pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak akan makan ikan Koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipalele dan Hungulele dalam hal ini adalah Udu Nahipa di Pulau Sabu hingga saat ini tidak memakan ikan Koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.